suatu nilai tambah atau added value. Ya. Oke. Jadi pengertian dari produksi itu satu proses ya, untuk mentransfer masukan-masukan input sumber daya untuk menjadi output yang dibutuhkan ya. Outputnya berupa apa? Bisa berupa barang, bisa berupa jasa, good or services. Gitu ya. Nah, kalau demikian berarti kita tinggal membuat satu logika aja. Apa itu produksi? Berarti setiap kegiatan yang menciptakan kegunaan atau utility. Jadi utility atau apa utility ya? Utilitas itu apa sih sebenarnya? Jadi kemampuan produk atau jasa ya, barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan dari manusia. Ya. Nah, tujuannya apa? Kita belajar manajemen produksi atau operasi. Mungkin kalian yang PKL di pabrik atau di industri akan banyak berhubungan dengan terminologi-terminologi yang kaitannya dengan aspek produksi atau operasi. Meski Anda berada di bidang HSE, tetapi Anda pasti akan bersentuhan atau berkaitan dengan bidang produksi atau operasi. Khususnya kalau Anda terjun di dalam PKL, di mana karakteristik industrinya adalah memproduksi atau membuat ya suatu alat ya, itu akan sangat terkait dengan namanya produksi atau operasi. Jadi tujuan kita belajar manajemen produksi supaya kita bisa memproduksi atau mengatur ya produk-produk barang atau jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Ini masih apa namanya sifatnya normatif. Anda hanya apa namanya hanya bisa membaca sendirilah ya ini. Nah, di dalam aspek produksi atau operasi kita ada beberapa apa namanya terminologi yang Anda perlu jelas. Apa itu manajemen operasi, apa itu manajer operasi, apa itu proses operasi. Jadi manajemen operasi, karena manajemen itu adalah satu proses ya. Jadi proses untuk mengarahkan, mengendalikan secara sistematis sumber daya menjadi sebuah barang atau jasa yang bisa dinikmati atau bisa digunakan. Manajer operasi berarti manajer yang punya tanggung jawab atas upaya untuk memproduksi tersebut. Dia akan bertanggung jawab terhadap persediaan, kemudian pengendalian mutu, dan seterusnya. Nah, kalau demikian, proses operasi itu apa? Ya, proses operasi itu satu upaya untuk menentukan metode dan teknologi yang tepat yang digunakan di dalam produk, barang, atau jasa. Produksi barang atau jasa. Biasanya memang anak-anak di teknik mesin atau teknik kimia akan belajar tentang pemilihan proses. Ya, pemilihan proses itu adalah upaya untuk memilih cara yang tepat untuk memproduksi atau membuat satu barang atau jasa. Nah, intinya sebenarnya nanti di dalam manajemen produksi itu ada 3 ranah ya. Ada perencanaan sistem produksi, ada sistem pengendalian, ada sistem informasi produk. Ya. Semuanya ini memang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau langkah-langkah di dalam manajemen. Watch itu intinya ya, planning, organizing, leading, and controlling. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ini kalau kita bicara ya proses transformasinya ya, masukan itu
Mohon maaf ya, terganggu koneksinya. Sudah terdengar kembali suara saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bentar ya, saya buat koneksi cadangan. Oke, saya lanjutkan sampai slide ini tadi. Jadi model input dan output di mana terjadi proses transformasi, kita bisa melihat input di dalam satu produksi itu berbagai macam. Ada sumber daya manusia, ada modal, ada material, ada mesin, ya, pasar, informasi, ya, dan seterusnya. Kemudian proses di dalamnya ya proses pengerjaan ya di dalamnya. Kemudian keluarannya bisa barang atau jasa. Di mana di dalam manajemen produksi atau operasi penting adanya keterkaitan antar satu dengan yang lain, ya, adanya feedback untuk proses perbaikan. Jadi semuanya dalam siklus manajemen ya. Planning, organizing, executing, and controlling. Oke. Kalau bicara tentang keluaran atau produk, itu kita mendefinisikan ada dua biasanya ya. Kalau dalam manajemen produksi atau operasi itu ada yang berupa barang atau physical object, ada yang berupa jasa atau services. Biasanya kalau produknya barang itu disebut dengan manajemen produksi, gitu ya. Kalau keluarannya itu berupa jasa atau services, produknya berupa jasa, itu disebut dengan manajemen operasi atau operation management. Jadi satunya adalah production management, satunya adalah operation management. Ada perbedaan antara barang dan jasa, Anda bisa lihat. Aspek pertama, kalau barang itu berwujud, tangible, kalau jasa tidak berwujud. Ya. Jadi ini sesuatu yang bisa kita lihat. Ya. Kemudian yang kedua, barang itu dapat disimpan, jadi perishable. Ya. Kalau jasa itu tidak dapat disimpan, services tidak dapat disimpan. Barang lebih banyak kepada proses permesinan. Ya. Sedangkan jasa banyak kepada proses manusia, jadi human process. Ya. Kalau barang mengkonsumsinya itu harus diproduksi lebih dulu, gitu ya. Jadi produksi sebelum konsumsi. Ya. Kalau jasa ya produksi ya konsumsi secara bersamaan. Jadi misalnya kalau jasa itu seorang tukang cukur ya. Jadi ya cukur rambutnya itu prosesnya dan dinikmati juga oleh si orang yang sedang cukur rambut itu. Rambutnya sedang dicukur gitu ya. Dan cukur rambutnya nggak bisa disimpan, jadi dicukur dulu, nanti disimpan dulu, nanti besok diselesaikan gitu kan, nggak bisa ya. Jadi cukur rambut harus tuntas gitu ya, nggak bisa disimpan ya. Kemudian kalau barang kontak dengan jadi mohon maaf, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, oke.
Kalau barang kontak dengan konsumen itu rendah. Misalnya begini, Anda setiap hari memakai barang-barang seperti sabun, sikat gigi, gitu. Anda hampir tidak kontak dengan yang memproduksi sabun atau sikat gigi. Paling Anda berinteraksi ya dengan penjualnya, gitu ya. Hampir tidak bersentuhan. Ya. Kecuali Anda distributor, Anda berhubungan dengan pabrik yang memproduksi sabun atau sikat gigi itu. Tapi kalau jasa, kontak dengan konsumen itu sangat tinggi karena itulah memang proses manusianya. Jadi kalau ada tukang cukur rambut tidak interaksi atau kontak dengan konsumennya, ya bagaimana caranya begitu ya, agak sulit gitu ya. Kalaupun menggunakan teknologi robot begitu ya, itu pun juga orang yang mengendalikan robot itu mau tidak mau akan kontak dengan konsumen ya, karena harus tahu apa yang menjadi spesifikasi dari konsumennya itu. Misalnya kepala kita, spesifikasinya bagaimana? Jangan-jangan nanti kalau cukur rambut pakai robot pelontos semua nanti gitu ya, atau stylenya tidak sesuai dengan keinginan dari konsumen. Nah kalau barang ukuran kualitasnya itu objektif, biasanya kaitannya dengan dimensi, misalnya luas, kekuatan, ya, ketahanan. Jadi bisa diukur kecepatan. Jadi misalnya kalau Anda memproduksi mobil itu jelas. Jadi konsumsi bahan bakar, ya, dan seterusnya. Sedangkan jasa, services, itu biasanya sangat subjektif. Ya. Filippo misalnya kalau cukur rambut 6 bulan sekali di satu tempat, gitu ya. Menurut Filippo tempat itu cocok bagi dia. Tapi menurut yang lain belum tentu sama dengan Filippo ya. Jadi kualitasnya itu sangat subjektif. Ya. Nah kalau si mbak-mbaknya ini ada yang pergi ke salon ya, karena itu kan services ya, jasa ya, salon. Ada yang merasa di salon ini yang paling bagus ya. Yang lain bilang kurang karena layanannya terlalu lama. Jadi sangat subjektif. Jadi kalau barang itu bisa objektif karena parameternya itu jelas. Kalau jasa seringkali adalah subjektif karena parameternya itu dirasakan oleh konsumen. Ya, bisa jadi sesuatu yang sama-sama dirasakan, tetapi apresiasi terhadap apa yang dirasakan itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi barang dan jasa ini perbedaan-perbedaannya seperti itu. Ini akan banyak mempengaruhi bagaimana mendesain, merancang upaya di dalam memproduksi barang atau menghasilkan jasa. Jadi konsep-konsep ini akan banyak mempengaruhi terhadap bagaimana desain atau rancangan produksi barang atau jasa. Oke, saya coba beralih ke slide yang lain. Sudah terlihat slide yang saya share? Sudah, Pak. Saya ambil dari buku Operation Management edisi 12 dari Hazer and Render gitu ya. Oke.
Supaya Anda jelas, di dalam buku Operation Management ini mengilustrasikan Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe tahu ya? Ya, dibuka pertama kali tahun 71, sekarang itu ada 150 restoran di 53 negara ya. Menciptakan nilai di dalam bentuk barang berupa makanan serta apa ya, entertainment, hiburan, servis jasa. Nah, kita bisa melihat bagaimana operation management di dalam Hard Rock Cafe. Tentu kan sesuatu yang perlu dikelola, diatur, direncanakan dengan baik. Sehingga Hard Rock Cafe ini bisa bertahan ya, bahkan luas di seluruh dunia. Sama seperti halnya franchise-franchise yang lain ya, seperti McDonald ya, Kentucky Fried Chicken. Itu kan menerapkan operation management. Sebab kalau dengan manajemen biasa, tanpa ada pengelolaan, ya akan sangat terbatas. Sama-sama jualan bakso, tapi jualan baksonya itu dikelola dengan baik, dia bisa membesar, bisa buka cabang di berbagai tempat, begitu ya. Kalau dikelola secara tradisional, kemampuan sumber daya terbatas, ya tidak akan berkembang. Ya. Hanya itu saja. Gitu ya. Nah ini yang membedakan berbagai produk makanan di Indonesia yang menurut saya kualitasnya tidak kalah dengan produk makanan luar negeri. Tetapi mengapa produk makanan seperti McDonald, Kentucky Fried Chicken, ya, tempat hiburan seperti Hard Rock Cafe ini bisa mendunia, gitu ya. Karena mereka menerapkan manajemen yang luar biasa dari sisi manajemen operasi, sehingga ia bisa mengendalikan, jadi merencanakan produksi atau operasinya, mengendalikan produksi atau operasinya, menjamin kualitas produksi atau operasinya, ya, serta ia mempunyai sistem informasi yang menjamin bahwa segala sesuatunya sangat efisien, efektif, ya, dan produktif. Gitu. Saya coba akan share video yang terkait dengan Hard Rock Cafe ini, ya. Sudah terlihat share screen saya? Belum?
Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Mbak ya, bentar ya, bentar. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini wawancara dari salah mahasiswa di Malaysia yang ingin mengetahui sejauh mana operation management di Hard Rock Cafe. Kita bisa lihat beberapa penjelasan tertulis di teks di bawah. Mohon videonya di mute ya, kalau enggak saya mute ya, kalau Anda tidak mematikan ini. Bisa saya lanjutkan? Bisa, Pak. At the Hard Rock Cafe. Come to the Hard Rock Cafe. Anda bisa lihat ya, produk Hard Rock Cafe itu apa, gitu ya. Ada yang sifatnya tangible product, ada yang intangible product. Ini prosesnya ya, proses dari operasi di Hard Rock Cafe itu ya. Si tamu itu mengambil seat, kemudian order ya, kemudian order proses, akhirnya sampai kepada si tamu itu mendapatkan makanan, delivery meal ya. Kemudian proses juga terkait dengan bagaimana makanan itu disiapkan ya. Lokasi Hard Rock Cafe biasanya banyak di tempat-tempat ini ya, turis ya. Anda bisa baca selanjutnya.